Pertama, pengembangan paragraf secara kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau sistematis disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pengembangan ini umumnya digunakan dalam paragraf naratif atau kisahan. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa secara berurutan selangkah demi selangkah menurut urutan waktu. Perangkat kata yang dapat digunakan untuk penanda urutan waktu yaitu mula-mula, pertama-tama, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus dan dengan contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan tentang sesuatu yang kurang dipahami dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan tentang sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal dengan baik oleh umum, sehingga mempermudah pembaca dalam membayangkan objek yang dilukiskan. Perbandingan dan pengontrasan adalah cara pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan dua orang, subjek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Paragraf yang mengandung perbandingan ditandai dengan kata-kata seperti halnya, sama dengan, demikian juga, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pola pengembangan. Pola pengembangan ini adalah pola yang menjelaskan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Biasanya pola pengembangan dalam suatu paragraf ini terdapat satu sebab dan banyak akibat atau juga sebaliknya. Biasanya sebab ini bisa diartikan sebagai pokok pikiran dan akibatnya bisa menjadi pikiran penjelas atau juga sebaliknya. Dan sebab akibat ini biasanya terdapat pada awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Fungsi sebab akibat itu yang pertama itu untuk memperjelas, untuk mengungkapkan alasan yang masuk akal. Terus yang kedua itu untuk memeriksa suatu proses. Terus yang ketiga itu untuk menerangkan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Pokoknya seperti ini. Pertama, repetisi. Repetisi itu adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, repetisi ini bisa berupa repetisi kata, frasa, atau klausa. Fungsi dari repetisi adalah satu, untuk menegaskan ide utama, kedua untuk menciptakan kohesi, ketiga untuk meningkatkan daya tarik emosional. Kemudian ada kombinasi. Kombinasi adalah penggabungan suatu gagasan, fakta atau sudut pandang untuk memperkuat paragraf. Nah, fungsi dari kombinasi adalah satu, untuk memperkuat paragraf, dua, untuk menyampaikan argumen yang seimbang, ketiga, untuk mempermudah pemahaman. Kemudian ada pembatasan persatu, yaitu paragraf yang menggunakan pola contoh yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan utama yang terlalu umum agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan memberikan contoh konkret, penulis menguraikan gagasan tersebut dan memperjelas maksudnya. Contoh tidak digunakan untuk memperkuat pendapat, melainkan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Sebagai contoh, penulis menjelaskan pentingnya waktu bermain dan beristirahat dengan memberikan contoh aktivitas seperti menonton televisi dan bermain bulu tangkis. Contoh-contoh tersebut membantu pembaca untuk memahami cara mengatur waktu dengan lebih jelas dan konkret. Made it back, so shawty wanna spin back. When you flash, driving